Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kembali lagi di Roti Manis, saudara-saudara semua. Senang bisa berjumpa dengan saudara-saudara semua. Hari ini kita semua akan belajar tentang worship, part yang pertama. Banyak orang yang salah kaprah mengerti arti kata worship. Banyak orang merasa waktu kita sedang mengangkat tangan, kita sedang menyembah Tuhan. Waktu kita sedang tersungkur, kita sedang menyembah Tuhan. Waktu kita lagi menangis, kita sedang menyembah Tuhan. No, it is not. Itu bukan penyembahan. Itu adalah ekspresi daripada penyembahan. Saya kasih contoh ya. Waktu saya melayani di sebuah gereja, si gitaris daripada gereja yang saya layani itu waktu lagi main solo gitarnya, mukanya jelek banget. Mukanya begini nih. Seperti itu. Nah, Anda mesti tahu, itu semua gak pernah diajarin waktu dia belajar gitar. Jadi itu semua keluar, ekspresi dia aja. Jadi waktu kita lagi angkat-angkat menyembah Tuhan, waktu kita tersungkur, waktu kita sedang menangis, itu adalah ekspresi penyembahan. Kenapa? Karena yang ada di luar itu bukanlah penyembahan, tapi ekspresi penyembahan. Penyembahan itu datangnya dari dalam keluar. Maka hari ini penting banget kita mesti tahu bahwa penyembahan sesungguhnya bicara tentang sebuah hubungan yang mendalam antara kita sama Tuhan. Kenapa sih dibilang dari dalam keluar? Karena Tuhan tuh selalu concern sama hati. Matius 15 ayat 8 bilang gini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Jadi banyak dari kita jago nyanyi, jago main musik, tapi belum tentu pakai hati untuk menyembah Tuhan. Hari ini kita mau belajar, how can we be a true worshippers? Bagaimana kita bisa menjadi penyembah yang benar? Yang pertama gak ada cara yang lain. Kita harus kenal sampai kita sembah. Kalau kita kirim paket,
ke kantor pos, barang ini kita taruh. Kalau kita nggak tahu alamatnya, kita nggak bakal pernah bisa kirim barangnya sampai ke tempat tujuan dengan baik. Makanya kita perlu mengenal pribadi yang kita mau sembah, which is Tuhan Yesus. Kalau kita nggak kenal, percayalah penyembahan kita nggak bakal pernah sampai. Kita pernah kan ketika kita lagi penyembahan kok kayaknya mentok nih nggak bisa. Ya mungkin kita ada masalah. Kita lagi kurang penyembahan sama Tuhan. Hari ini kita mau lebih intim lagi sama Tuhan, mengenal Tuhan lagi, sampai kita dan Bapa menjadi satu. Karena orang-orang yang kenal sama Bapa akan ketularan. Saya punya teman-teman nih ya, saya yakin saudara-saudara semua juga punya teman-teman yang sangat dekat sekali. Kalau saudara-saudara dekat dengan mereka tanpa di brainwash dan tanpa dipaksa, apapun yang teman Anda pernah katakan, Anda bisa katakan. Begitu juga dengan saya pernah seperti itu. Artinya apa? Kalau orang dekat berarti bisa ketularan. Kita juga sama. Kita dengan Tuhan, kita bisa ketularan. Makanya kalau kita bisa intim sama Tuhan, percayalah, kesempurnaan yang menjadi milik Bapa akan terpancar terus kepada kita. Dan kita punya progres menjadi pribadi yang semakin sempurna. Matius 5:48, kita menjadi pribadi yang sempurna seperti Bapa di surga. Dan setelah kita mengenal Bapa di surga, percayalah, kita akan punya beberapa hal yang baik lagi di depan kita. Yang pertama apa? Kita akan mengalami Kristus. Kita gak bakal pernah bisa menceritakan tentang Yesus Kristus, mau bagaimanapun juga kalau kita gak kenal. Saudara-saudara mungkin gak pernah pergi ke Belanda, tapi saudara-saudara bisa tahu di Belanda ada apa aja. Saudara-saudara mungkin gak pernah ke Belanda, tapi saudara-saudara bisa cerita ke banyak orang, ngebluff aja omong kosong, gua pernah pergi ke Belanda. Tetapi begitu ketemu sama orang yang benar-benar pergi ke Belanda, Anda akan diem, karena ketahuan bohongnya. Sama juga dengan kita gak bakal pernah bisa ceritain siapa Yesus dengan cara yang benar kalau kita tidak mengalami Yesus. Hari ini alami Tuhan kita, supaya kita dan Tuhan menjadi pribadi satu. Firman Tuhan katakan orang yang dekat dengan Tuhan itu terikat dengan Tuhan, jadi satu roh dengan Kristus Yesus. Makanya hari ini orang yang kenal dengan Tuhan akan terikat dengan Tuhan, mengalami Yesus. Yang kedua apa? Terjadi perubahan hidup. Orang yang kenal Kristus hidupnya berubah. Nggak hidup lagi yang lama. Jadi ciptaan yang baru. Firman Tuhan katakan dengan jelas, kita bukan lagi kita yang lama, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama telah ditinggalkan, kita menjadi orang-orang yang baru. Yang lama itu sejarah. Waktu kita belajar di sekolahan kita, pelajaran sejarah itu cuma diulang-ulang. Supaya apa? Supaya kita belajar dari sejarah-sejarah itu. Tetapi orang yang baru adalah kesempatan yang baru. Orang yang baru adalah harapan baru. Makanya orang-orang dekat sama Tuhan, dia akan memiliki kehidupan yang berubah. Dan percayalah, orang-orang yang punya kehidupan berubah, dia akan bisa menjadi saksi Kristus. Inilah yang memimpin kita kepada poin ketiga. Apa hasil pengenalan akan Tuhan? Hidupnya mau bersaksi. Suatu ketika di Alkitab diceritakan ada 2 orang buta mengikuti Yesus. Dia pengen banget Yesus nyembuhin mereka. Nah, waktu itu Yesus datang kepada mereka, waktu Yesus di dalam sebuah rumah, terus Yesus bertanya, apakah engkau percaya kau akan sembuh? Lalu mereka bilang, ya Tuhan kami percaya. Lalu Yesus bilang begini, terjadilah sesuai dengan imanmu. Lalu meleklah mata mereka. Firman Tuhan katakan. Terus Yesus berpesan dengan tegas seperti ini. Jagalah supaya jangan ini diketahui oleh siapapun juga. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus kemana-mana. Dengan kata lain, orang yang sudah mengalami kebaikan Kristus, orang yang sudah mengenal Kristus, atau bahkan orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, nggak pernah ceritain Yesus kemana-mana. Sama seperti saya nih, kalau saya lagi suka makanan, saya akan kasih tahu istri saya pernah makan di sini, kamu cobain makan di sini. Jadi iklan terbaik itu adalah mulut ke mulut, bukan dari TV dan radio. Kita mau jadi saksi Kristus lewat hubungan kita dengan Tuhan. Saya harap hari ini penyembahan versi yang pertama bisa menjadi pembuka buat saudara-saudara semua, supaya kita sadar bahwa penyembahan bukanlah pertunjukan, penyembahan bukanlah tentang musik, tapi penyembahan bicara soal sebuah hubungan antara kita sama Tuhan. Kita kembali lagi di episode berikutnya. God bless you.